berdoa mulai. Selesai. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai Luas permukaan dan volume tabung. luas permukaan dan volume tabung. Sebelum ke materi, apakah hari ini hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Kemudian di sini Ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Coba ada yang bisa membacakan dan menjelaskan apa sih maksud dari motivasi tersebut? Ayo Mbak Fitri. Ya Bu, 10 ilmu tidak cukup untuk mewujudkan satu mimpi, tetapi satu mimpi cukup untuk kita memiliki banyak ilmu. Artinya gimana Mbak? Jadi menurut saya kalau kita mempunyai satu mimpi itu kita tidak cukup dengan mempunyai satu ilmu, kita harus mempunyai lebih banyak ilmu. Ya. Jadi untuk mewujudkan satu mimpi itu kalian harus memiliki banyak ilmu, banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Kemudian tadi kita akan belajar mengenai luas permukaan dan volume tabung. Nah di sini tujuan pembelajarannya itu apa? Yang tujuan pembelajarannya itu kalian itu diharapkan dapat menentukan dan menjelaskan luas permukaan dan volume tabung. Kemudian ada lagi pemahaman bermakna. Apa pemahaman bermakna yang kalian dapat? Yaitu dapat memahami bahwa tabung itu memiliki luas permukaan dan volume. Kemudian konsep tabung ini dapat diterapkan pada seperangkat gamelan jawab. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan kegiatan PBL atau Problem Based Learning dengan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian selama pembelajaran Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif. Kognitif itu pada diagnostik dan asesmen formatif. Kemudian keterampilan saat diskusi dan presentasi. Sikap itu setiap pembelajaran. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran ini, coba ini Ibu ada tes diagnostik. Silahkan kalian bisa masukkan kode gamenya terlebih dahulu. Apakah sudah masuk semua? Sudah. Baik, kalau gitu Ibu kasih waktu 2 menit ya. Itu soalnya cuma 3. Silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, nanti hasil dari tes ini itu akan Ibu gunakan buat pembagian kelompok. Coba di sini. Masih ingatkah kamu apa saja macam-macam ruang sisi lengkung? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti. Tabung. Ya. Kemudian? Kerucut. Ya, terus? Bola. Bola. Ya, benar. Betul sekali. Nah, kemudian dilihat di situ. Di situ ada gambar. Gambar apa itu? Gamelan. Gamelan Jawa ya. Nah, di situ bisakah kalian menyebutkan benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung pada budaya kalian? Misalkan pada seperangkat gamelan, apa aja yang bentuknya sisi lengkung? Gong. Gong, kemudian Kendang. kendang, kemudian apa lagi? Kenong. Kenong, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini tuh Ibu ada beberapa bahan ajar. Silakan kalian bisa scan di sini. Pilih boleh yang menggunakan video YouTube atau menggunakan artikel ataupun e-book. Nah, dari sini kalian pelajari dulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Kemudian nanti di ringkas di buku tulis ya. Silakan di scan terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah selesai mempelajarinya? Sudah. Dari pembelajaran yang kalian
Ya, R sendiri itu apa? Jari-jari. Kalau pi 3,14 atau 22/7. kapan kita menggunakan 3,14? Saat Hmm. jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Ya, tetapi ketika jari-jarinya atau diameter bisa dibagi 7, kita menggunakan 22/7. kalau T sendiri itu apa? Tinggi. Tinggi tabung. Tabung. Kemudian yang kedua ada apa? Kamu mempelajari apa? Volume tabung. Ya, volume tabung. Volumenya apa volume tabung? P kali R kuadrat kali T. Ya, penjelasannya udah tahu ya. P itu apa, R itu apa, dan T itu apa. Sudah. Apakah udah sama tadi yang kalian ringkas dengan yang Ibu cantumkan di sini? Sama. Sama ya, luas permukaannya 2πr, R plus T. Kemudian, nah itu ada gambar. Yang sebelah kanannya itu berbentuk apa? Tabung. Tabung. Tetapi sebelah kirinya itu adalah bentuk Jaring-jaring. iya, jaring-jaring dari tabung. Nah, kemudian tadi kan kalian udah kuisis ya di sini. Ibu akan membagi satu kelas menjadi 6 kelompok. Di situ kelompok 1 ada peringkat 1 dan 7. Terus 13, 14, 25 dan 26. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang Ibu harapkan kalian bisa duduk secara berkelompok. Silahkan duduk secara berkelompok. Apakah sudah? Sudah. Nah, dari yang tadi, satu kelompok itu akan mendapatkan 3 LKPD. 3 LKPD itu nanti permasalahannya berbeda-beda. Silahkan tadi sepasang-sepasang yang satu dengan peringkat 1 dengan 7 itu sepasang-sepasang bisa mengerjakan LKPD yang A. Ini Bu bagikan terlebih dahulu. Udah sama dengan yang Ibu tampilkan. Di situ ada sebuah permasalahan. Sudah sama? Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu, udah bisa. Udah bisa. Benar ini Bu. Ya, ya, mudah. Sudah selesai mengerjakan yang KPD-nya? Sudah. Siapa yang mau presentasi? Kami Bu. Ya, silakan Mbak Fitri dan Mbak Siti. Nah, untuk mempersingkat waktu, pekerjaan kalian boleh dikirimkan terlebih dahulu melalui WhatsApp. Ya. Apakah sudah? Sudah. Boleh dicek dulu. Oh ya, ini udah masuk ya. Silakan Mbak Fitri dengan Mbak Siti. Mempresentasikan LKPD yang lebih ya. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah yang ada di LKPD. Diketahui diameter kendang 20 cm, tinggi 45 cm. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan kendang dan volume kendang. Yang pertama kita cari dulu jari-jarinya, yaitu 20 dibagi 2 sehingga dapat 10 cm. Kemudian dicari luas permukaan dengan rumus 2πr dikali r ditambah t. Karena jari-jarinya 10 cm, maka kita kalikan dengan 3,14 sehingga didapat 2 kali 3,14 kali 10 dikali 10 ditambah 45. Lalu dioperasikan sehingga mendapatkan hasil 3.454 cm persegi. Kemudian yang volume akan dijelaskan teman saya. Ya, untuk volume tabung
mendapatkan hasil 14.130 cm3. Nah, jadi kesimpulannya luas bahan yang diperlukan adalah 6.908 cm persegi dan volume sebuah kendang adalah 14.130 cm3. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah sama? Ya. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri dan Mbak Siti. Nah, di situ kalian menerapkan dulu LP-nya, mencari 1 LP dulu, baru dikalikan 2, nanti didapatkan hasil 6.908 cm persegi dan volumenya adalah 14.130 cm3. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Siti dan Mbak Siti. Kemudian dari pembelajaran hari ini apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Saya Bu, Ya. kesimpulan pembelajaran hari ini itu kami mencari luas permukaan tabung dan volume tabung. Ya. Rumus luas permukaan tabung itu 2πr kali R ditambah T dan volume tabung PR kuadrat T. Ya, sudah paham ya semuanya? Sudah Bu. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu ada tes formatif, itu terdiri dari 2 soal. Kalian bisa mengerjakannya nanti di rumah. Nah, di sini Ibu akan kirimkan soalnya melalui WhatsApp kalian masing-masing ya, atau melalui grup WhatsApp nanti. Kalian bisa mengerjakan ini dengan langsung di buku tulis atau bisa diimplementasikan sebagai dalam bentuk video interaktif, infografis ataupun sebagainya. Kalian bebas pilih ya. Deadline-nya 1 minggu dari hari ini, berarti untuk minggu depan. Kemudian di sini ada refleksi peserta didiknya. Coba silakan di-scan dulu barcode-nya. Sudah di-scan? Sudah Bu. Sudah diisi? Sudah. Tetapi Ibu ingin mengetahui, coba bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo Mbak. Menarik. Kemudian gimana Mbak Siti? Menyenangkan, misalnya Pak materinya. Terus Mbak Firly, perasaannya bagaimana? Seru Bu. Terus kita dipahami juga. Ya, instruksinya bagaimana? Jelas. Nah, mungkin dari Ibu pembelajarannya cukup sampai di sini dulu ya. Nah, untuk kegiatan minggu depan, kan minggu ini kita udah belajar luas permukaan dan volume tabung. Minggu depan kita akan mempelajari luas permukaan dan volume bola. Silakan kalian pelajari buku paket halaman 126 sampai 130. Kemudian nanti Ibu juga akan kirimkan link YouTube-nya mengenai pembelajaran mencari volume dan luas permukaan bola. Sebelum kegiatan ini Bu tutup, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa bersama-sama mulai. Selesai. Sekian dari Ibu, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi dari Mbak Asri itu pembelajarannya sudah baik, medianya sudah digunakan secara maksimal, terus pembelajaran tadi juga sudah urut, terus disesuaikan dengan hasil diagnostiknya juga sudah digunakan. Terima kasih Mbak Sagita.